bisa berperan sebagai tanah, bisa menjadi air. Ini yang kosong ini udara, hampa sudah. Nah, satu lagi seperti api. Ini peran. Saya sengaja mengambil contoh-contoh ini adalah agar sedikit berbeda saja pendekatannya. Kita nanti harus berperan seperti tanah, seperti ini ibaratnya, seperti air, seperti udara, dan seperti api. Nah, apa biar gampang ini, ayah bunda semuanya? Satu, kalau kita mau berperan sebagai air di sini, lihat, kalau kita lihat air ini sini yang bergerak sini, ya Allah, enaknya, segernya. Kalau saya lihat air gini, jujur, saya ini ingin nyemplung saja, renang di situ, menikmati segernya ini pasti juga. Ini lambangnya ayah bunda semuanya. Sebagai orang tua, kita pasti berperan sebagai air. Lambang ketenangan, lambang kesabaran, lambangnya fleksibilitas dan daya tarik. Kenapa saya artikan daya tarik itu tadi? Coba kalau kita ketemu dengan sampai sekarang pun kalau udah lihat air, pasti kita ingin cemplung saja. Lihat pantai yang biru bening gitu, siapapun pasti ingin segera berendam di situ meskipun tidak besar, cukuplah kom-kom ataukah menyelupkan kayak itu juga sangat senang sekali. Ini air. Artinya ya bunda semuanya, sebagai orang tua kita harus mampu berperan seperti air. Nah, berperan seperti air ini apa yang kita mau sampaikan di sini? Satu, berarti kita jadi orang tua. Kita harus menyegarkan. Bukan berarti anak kita, nih, nak, air dingin dari kulkas ada esnya. Tidak. Tapi ketemu sama orang tua adalah sesuatu pengalaman yang menyegarkan. Ketemu orang tua itu berarti sesuatu yang ngadem, mendinginkan semuanya, mengademkan, menyegarkan situ. Menyegarkan pikiran dan sebagainya sudah. Apalagi kalau sudah diajak diskusi dan sebagainya, ini menyegarkan sudah. Apalagi kehadiran kita itu anak disambutin dan selalu dengan sambutan dengan senyuman dan sebagainya, pasti ini adalah sebuah pengalaman yang menyegarkan bagi anak. Nah, dan ini peran ini adalah sampai kapanpun di zaman manapun, ketika anak itu disentuh hatinya, ayah ini bukan sesegar air, nah. Bukan berarti kita keluar dari kamar mandi masih basah-basahnya apa anak kita, mulut anak kita basah, tidak. Tapi secara sambutan, senyuman dan sebagainya sesegar air sudah. Kita selalu tampil menyegarkan di sini. Ini ayah, orang tua semuanya sama, ayah, bunda semuanya peran mampu sebagai air. Yang berikutnya sebagai air meneduhkan. Dengarkan air jam bericik jatuh saja itu, waduh, rasanya tentrem sekali, enak sekali sudah. Hanya melihat, apalagi bisa berenang, apalagi bisa nyelam di situ, betapa asiknya di sini. Air itu meneduhkan dan menenangkan. Maka segala permasalahan yang dihadapan sama anak-anak ketika ketemu sama kita, diusap punggungnya, diberikan kecupan di keningnya, diberikan pelukan. Kalau pagi disambut dengan ciuman dan sebagainya. Ketika datang dari manapun sekolah, main bunga, anak ayah barusan main dan sebagainya. Ketemunya selalu meneduhkan dengan cara-cara kemampuan komunikasi memang di sini. Ayo kita harus meneduhkan dan menenangkan bagaimana kita punya problem ketemu mamanya, santai, biasa. Dapat masalah itu asik. Sama seperti saya berbagi dengan teman-teman TK. Pak Vita, putranya pernah dapat nilai jelek, Pak. Pernah. Apa yang Pak Vita beri lakukan? Ya santai. Oke, ulangan matematika, dapatnya keren sekali. Dapatnya bukan 40, bukan 50, enggak. 25. Wah, asik, luar biasa. Nilai 25. Kemudian kita lakukan, kita sudah belajar sama teman-teman. Fit, kalau ada ini, kasih ono selamat. Oh gitu ya? Kasih selamat, nanti dia lihat responnya bagaimana. Oke, selamat ya, sudah dapat nilai 25. Loh, kok dikasih selamat ya? Ya kan asik, pernah dapat nilai 25. Ya asik saja, tapi tidak asik juga ya. Tahu rasanya dapat nilai 25 bagaimana? Ya asik ya, malu ya. Ya ini, ya itu, macam-macam sudah. Satu bulan ini macam-macam ya ceritanya. Ceritanya adalah sebuah penyesalan kenapa dia dapat nilai seperti itu. Tapi
Yang asik adalah kita latihan, ngerem. Ngeremnya adalah jangan dimarahi dengan nilai 25 tadi. Ucapkan selamat saja. Selamat dapat nilai 25. Sama seperti kalau ada anak kita yang pernah memecahkan gelas, saya diajak, siapa? Ayo hati-hati, selamat dia peranyakan gelas. Gimana rasanya? Takut ini, udah. Tenangkan dia. Sampaikan bahwa tidak apa-apa. Yang berikutnya harus berhati-hati. Yang penting adalah ada resolusi nanti di situ. Nah, ini harus latihan ya Bunda. Dan saya pun tetap melatih diri saya untuk seperti itu. Tujuannya apa? Ya karena kita masih berproses sudah. Ayo menundukkan dan menenangkan. Ini penting. Jadi orang tua harus mampu menampung dengan ikhlas. Sama seperti air di sini. Ada kapal ditampung, mengapung sudah, asalkan tidak bocor situ. Ada ikan sebanyaknya di sini, yang luar biasa banyak, diselokan yang ini, panjang ini, ditampung sudah. Sampah pun ditampung. Tapi tetap air itu adil kok. Sampah-sampah itu kumpul satu tempat, sudah. Nanti yang lain akan ditarik semuanya sudah. Artinya apa? Sebagai orang tua, kita menampung keluh kesahnya. Menampung semua kebahagiaannya anak. Menampung semua ceritanya anak sudah. Ditampung saja sudah. Jangan dikomentari dulu. Tampung, dengarkan dulu. Ini apa? Maksudnya apa? Untuk apa? Dan sebagainya. Sampai dulu. Kadang-kadang ceritanya mereka tidak perlu kita komentari loh. Mereka hanya dengan cerita saja. Mereka, sudah ya, cukup ya. Sudah saya komentar ya. Aku sudah tahu jawabannya sudah. Menampung segala keluh kesahnya. Segala keluh kesahnya ditampung dengan ikhlas nanti di sini. Ayo, air. Berikutnya, air pun juga harus luas. Luas. Kenapa airnya harus luas? Ya karena kita harus mampu menempatkan diri kita dimanapun. Kadang kita jadi teman sama anak kita. Kadang ini jadi ya sahabat tadi itu. Kadang jadi dokter. Kadang jadi tukang pijat, misalnya. Kadang jadi orang-orang yang harus menenangkan dia. Kadang harus memberikan semangat dan lain sebagainya. Perannya air sudah luas, kita bisa menempatkan diri kita di mana saja sudah. Bahkan ini yang asik sudah. Ketika asik di sini ayah bunda semuanya, maka ketika kita luas enak sudah. Ayah memang kepala keluarga, ibu pun itu adalah wakilnya ayah di rumah dan sebagainya. Tapi kita juga harus luas dalam bersikap. Betul-betul harus luas di sini ayah bunda semuanya. Oke. Baik. Lalu berikutnya, sudah semuanya, sebentar mohon izin. Luas. Yang berikutnya, ketika luas, maka keluarga, ayah, dan sebagainya. Air adalah tempat refleksi diri. Ya, kurangku apa, lebihku apa, yang ku harus perbaiki apa, yang ku harus sampaikan apa, yang ini sudah tempat refleksi diri. Karena kalau kita cek secara apa namanya, secara dari bidang kedokteran sudah, atau secara sarafin dan sebagainya, memang sikap itu diturunkan dari ayah. Kalau kepandaian itu diturunkan dari ibu memang. Tapi itu sebenarnya berbatas pada bagaimana prosesnya yang luar biasa. Jika mendapatkan proses yang dahsyat tadi ini, dipastikan dia akan mendapatkan sesuatu yang keren nanti itu di situ. Nah, ini air sebagai tempat refleksi diri sudah. Oke. Berikutnya, Ibunda. Dan air, orang tua harus menjadi daya tarik. Selalu dicari. Ini mulai dulu aja ngomong sama orang tua pas selesai masa aku. Kalau sama ini harus ke rumah dulu deh, karena selesai harus ngomong sama mamaku, sama bundaku dan sebagainya. Ketika kita ngobrol seperti ini ayah bunda semuanya, maka kita adalah orang yang selalu dicari kehadirannya di rumah kita. Kita akan selalu dicari di sini. Tujuannya adalah karena anak-anak akan kembali ke kita nanti. Tujuannya kembali adalah ketika anak-anak sudah berani curhat sama ayahnya terkait dengan masalah-masalah pribadinya, ketika anak-anak sudah berkenan menyampaikan tentang apa yang dialami, pengalaman pada ini, ayo jangan berbatas ketika anak kita masih SD, TK saja, tapi kita open betul-betul situ. Ayahku bisa memberi solusi, ayahku bisa memberikan yang namanya poin-poin di sini, ayahku bisa menyampaikan yang keren di sini, ayahku bisa jadi ini, bisa jadi itu, dan lain sebagainya. Dan apa yang disampaikan sama ayahku, orang tuaku, mamaku, dan sebagainya selalu menenangkan bagi aku. Dan aku harus kembali ke rumah.
entah kembali ketemu tatap muka ataukah telepon nanti sudah tarik sudah. Dan kalau tidak nelpon ayah bundaku, kalau tidak menyampaikan kepada ayah bundaku, udah asik nanti di sini. Ini adalah sebuah program-program pembiasaan. Kenapa? Karena betapa pentingnya kehadiran orang tua bagi anak di situ. Ayo, ayah bunda, ini bisa kita optimalkan di situ. Oke. Kita harus sampaikan di sini. Lalu berikutnya, inilah perannya air atau fungsinya air di sini. Maka ayo kita latihan jadi air di sini. Mendidik dengan hati. Kita berperan sebagai air dengan poin-poin tadi situ. Oke. Lalu berikutnya setelah air, kita juga harus mampu berperan sebagai api. Melambangkan keinginan yang membara saja. Saya ambil yang positif baiknya api saja, menghangatkan, semangat, yang selalu menyinari, yang selalu mencoba memberikan cahaya di kegelapan dan sebagainya. Ini api. Lalu bagaimana peran orang tua sebagai api? Ayo, ayah bunda jadi motivator. Tidak perlu saya hebat motivator-motivator yang ada di TV, tidak perlu. Jadi diri kita sendirilah. Pasti kita jauh lebih jago, lebih keren. Bagaimana menyampaikan kepada anak-anak kita dibanding orang lain. Bagaimana kita kalau ngomong sama ini, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita mendekati anak kita, bagaimana kita ini harus ngobrol, bagaimana berkomunikasi, barengankah ngobrolnya, sendiriankah, dan sebagainya. Jadilah motivator yang keren. Berikan pemahaman, nah tujuannya ini, fungsinya ini, kalau kamu melakukan kamu dapat benefitnya seperti ini. Pak Vita, tidak harus dahsyat-dahsyat ya katanya. Gunakan kata-kata yang sederhana saja lah. Motivator, memberikan pemahaman, wawasan, jadi penggerak, jadi pendorong sudah. Ini orang tua. Berikutnya, kita juga jadi inspirator, inspirasi. Memberikan petunjuk, pemikiran, bisikan hati, menggerakkan. Anak melihat kita, orang tua. Ya, kok ayah selalu bangun subuh? Ya, gampang lah, biar subuhnya nggak telat. Kok tiba-tiba langsung gini? Gampang, biar ayah masuknya ke kantor nggak telat. Karena masuknya jam 7, ayah harus parkir motor dulu, maka ayah nggak boleh pas jam 7. Nah, harus datang minimal jam 7 kurang seperempat. Ada waktu naruh motor, ada waktu jalan, ada waktu cek log. Pas di tempat kerjanya ayah, pas mau bekerja, sudah tepat jam 7. Anak-anak tiba-tiba mendapat, oh itu tuh. Dan orang tuanya menjelaskan apa tujuannya, apa fungsinya, apa manfaatnya, kenapa untuk itu. Ketika kita bisa berhasil edukasi anak kita, luar biasa sudah. Loh ya, kenapa ya? Itu kan punyanya orang lain, kok ayah bersihkan? Kok rumputnya tinggi, kok ayah potong sendiri, kenapa? Apa enggak bisa minta tolong sama orangnya? Sudahlah, yang bisa kita kerjakan semuanya, kita kerjakan saja, sudah selesai. Kalau nunggu terlalu lama, yang penting kita bersihkan saja, yang penting aman dulu di sini. Saya belajar dari tetangga saya yang ada di sebelah rumah. Rumput tetangga tinggi-tinggi, tanpa dikomando, langsung dipotong semua, dibersihkan semua. Jadi saya tanya, Pak, gimana? Sudah apa-apa lah Pak, daripada di sini ada banyak anak kecil main-main, Pak Vita. Daripada ini kotor dan sebagainya, saya bersihkan saja sendiri. Sekalian saya bergerak, kalau saya tidak bergerak, tidak sehat nanti Pak, sudah. Ketika anak saya, siapapun yang melihat ini, betapa dahsyatnya orang ini, dipastikan, ayah bunda semuanya, kita tiba-tiba melihat bahwa anak-anak mendapatkan inspirasi bahwa, oh, memberikan kebermanfaat, dan bagi banyak orang itu jauh lebih keren. Maka kita bisa memberikan inspirasi. Inspirasi dari sesuatu yang sederhana. Bagaimana ayahnya kalau meminta tolong sama ibunya. Bagaimana ayahnya ketika membersihkan, membantu membersihkan rumah, menyiapkan kebutuhan dan sebagainya. Itu inspirasi semua bagi anak-anak. Dan kita juga tadi yang saya sampaikan, seperti air tadi jadi konselor. Api jadi konselor loh ya. Menghangatkan, tenang, ada masalah, sehat. Ada masalah itu asik. Kita ngobrol bagaimana solusinya. Loh, udah. Jangan pernah katakan, loh, kamu bikin masalah lagi. Nah, astagfirullahaladzim. Gak kapok-kapok sih. Nah, jangan. Tapi ada masalah. Ayo kita selesaikan bareng-bareng. Karena pasti ada solusinya di sini. Ya, jadi penasehat, kasih saran, dan lain sebagainya. Sama seperti gambar yang saya sampaikan di sini, di tampilan ini.
Ada ayah ngajak 2 anaknya nyuci piring. Pasti ayah ini menyampaikan, sudahlah, santai, kita bisa housebook ini asik sudah. Nanti kalau kalian kuliah di tempat lain dan kalian punya apartemen sendiri, siapa yang membersihkan apartemennya kalian, kalau koskah kalian, kalau bukan kalian sendiri. Ayo latihan bersih-bersih. Dan bersihnya apa? Untuk kita sendiri, untuk diri kita sendiri dulu pentingnya. Kalau kita terbiasa bersih, maka akan jadi karakter yang bersih juga. Nah, ayahnya nyampaikan, meskipun anaknya laki-laki diajari di sini. Termasuk yang ibu di sebelah kanan. Anaknya ada masalah, santai, relax, senyum dulu dong, nggak ada masalah, nggak selesai. Dan yang berikutnya, setelah jadi api, jadi tanah. Kita berperan jadi tanah. Tempat berpijak, bersandar, melangkah, dan bertumbuh. Ayo bunda semuanya. Betapa tanah itu luar biasa. Anak kita menyimpan potensi-potensinya yang dahsyat di sini. Anak kita menjadikan tanah sebagai tempat berpijak, bertumbuh pada, berjejak berdiri, berpedoman, berdasar di tanah. Sudah. Ini di sini. Ayo tempat berpijak. Kita tempat berpijak. Keluarga tempat berpijak. Ayah tempat berpijak. Dapat latihan. Kemudian ayah tempat bersandar tadi. Hampir sama, bersanggah, bertumbuh, bertobang, berlabuh sudah. Kita tempatnya berlabuh, bersandar. Bukan berarti kita nyari-nyari masalah, bukan. Atau lu anak kita tidak dewasa, bukan. Tapi adalah sesuai dengan kemampuan usianya, sesuai dengan usianya, kita akan jadi sandaran bagi kita. Ketika anak mampu melangkah dan sebagainya, dan nanti ke depan dia akan jadi orang tua, dia akan jadi orang tua untuk anaknya seperti kita. Seperti yang Bapak Ibu tadi sampaikan. Lakukan. Tempat berpijak, tempat bertumbuh pada usianya sudah. Karena ada masanya nanti anak-anak akan meninggalkan kita dengan kemandiriannya mereka masing-masing. Dan ketika mereka berani mandiri, berarti kita sudah memberikan tempat berpijak yang baik, tempat bersandar yang baik. Tapi ketika mereka kembali pada kita, ayah bunda semuanya, saat mereka melangkah, saya yakin kita sudah banyak menyiapkan hal-hal yang penting untuk kehidupan mereka nanti. Karena pendidikan yang keren adalah mengedukasi anak-anak agar siap untuk kehidupan yang mereka kelak. Dan itu tidak berbatas pada pengetahuan pada sekolah, tapi juga skill-skill yang kita berikan di rumah dan juga yang dibiasakan di sekolahnya semuanya. Oke, melangkah. Dan ketika melangkah, mereka akan bertumbuh, membesar. Mereka punya potensinya masing-masing. Bertumbuh, bertambah besar, menyempurna ini secara artinya ya Bunda semuanya. Artinya mereka akan menjadi remaja yang keren, anak-anak dewa mahasiswa yang dahsyat, pegawai yang akhlakul karimah, menjadi orang tua yang ini dengan baik dan sebagainya. Itu adalah bertumbuh dengan baik. Bertumbuh berarti tumbuh tua itu pasti. Tapi yang perlu kita siapkan adalah anak-anak harus punya menjadi anak-anak yang selalu dewasa sesuai dengan usianya masing-masing. Oke. Lalu yang berikutnya Ibunda semuanya, yang keempat, seperti udara. Kekuatan, kreativitas, dan spontanitas. Memang tidak tampak, tapi dari penyuplai nafas. Apa nafas? Nafas semangat, nafas kehidupan, dan lain sebagainya. Kita ada penyuplai ngasih. Ayo, jalan ini. Ayo, tambah lagi semangatnya. Yang sudah melakukan, kamu harus seperti ini, dan seterusnya sudah. Seperti udara. Tidak henti-hentinya nyuplai. Kalau dihitung, sama seperti ini. Ketika udara itu tiba-tiba menjadi sebuah hal yang mahal dibayar, maka kita tidak berhenti-hentinya nyuplai udara pada anak kita. Penyejuk keadaan suasana tadi sama, motivator, konselor, penyejuk. Ketemu sama ini seger pasti, ketemu sama ini luar biasa berarti penyejuk. Dan kita jadi melatih anak-anak kita adalah produsen dan pengantar doa, laksana aliran cahaya untuk anak kita semuanya. Ini udara. Dan harapannya adalah kita bisa melejitkan harapan dan semangatnya meraih cita-citanya mereka. Itu kita sudah orang tua yang hadir di sini. Dan artinya di sini saya ngambil sebuah puisi. Ayo, mendidik berarti jangan jika dibesarkan dengan celahan, ia akan belajar memaki. Jika dibesarkan dengan permusuhan, ia akan belajar berkelahi. Dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Dibesarkan dengan penghinaan, ia belajar menyesali diri. Jika dibesarkan dengan toleransi, ia akan belajar menahan diri. Jika dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Dengan pujian, belajar menghargai. Dibesarkan sebaik-baiknya perlakuan, ia belajar keadilan.
Dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh kepercayaan. Dibesarkan dengan dukungan, ia belajarnya dirinya sendiri. Dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, dia menemukan cinta dalam kehidupan. Dorothy Lone, seorang penulis, konselor untuk orang tua di sini. Dia ngajarkan ini pada kita. Saya yakin ini adalah nilai-nilai yang selalu kita lakukan di rumah kita semuanya. Nah, maka ayah bunda, ketika ditutup dengan puisinya Dorothy Lone tadi, kita mau menarik garis besarnya tadi. Apa sih hubungannya peringatan Isra Mi'raj dengan cinta dan hati di sini? Ini mau saya sedikit bahas di sini. Sama seperti ini. Ini yang asik adalah jembatannya asik. Jembatannya ini jembatan yang ada, jembatannya ini adalah di bawahnya sungai. Biasanya jembatan itu adalah di bawahnya jembatan, pasir sungai ini balik, tapi sungainya itu ada di bawahnya, di atasnya jembatan. Karena memang lebih tinggian lautnya daripada jembatannya. Ini ada di ini hasil fotonya teman-teman kemarin. Nah, waduh, ono kan ya. Jalan sing tinggian laut itu bang dalane. Iya. Ya apa ya ono ya? Ada Pak di Belanda Pak itu Pak. Memang Belanda rendah dari lautnya memang. Nah, lah iya. Bisa di-off-kan suaranya dulu ini Bumi ya. Terima kasih Bumi ya. Nah, ayah bunda lu kaitannya dengan apa? Ini dengan mendidik edukasi. Edukasi adalah saya tidak mau mengambil poin-poin hanya mengajarkan materi-materi pelajaran saja, tidak. Edukasi berarti mengajarkan life skill, mengajarkan karakter, mengajarkan kemandirian dan lain sebagainya sudah. Ini edukasi. Dengan peringatan Isra Mi'raj ini dimulai dari perjalanan Rasulullah pada 27 Rajab di tengah malam kembali menjelang subuh sudah menaiki buruk ke malam dari menuju Masjidil Aqsa di situ. Masjidil Aqsa. Kemudian ini sejauh 1.239 km. Ada nyebutan 1.240 km, ya beda-beda sedikit lah. Kemudian dilanjutkan dengan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Dia ketemu di langit pertama Nabi Adam, sampai ketemu di langit 7 ketemu dengan Nabi Ibrahim. Kemudian ada dialog di situ. Diminta umatnya melakukan yang namanya 50 waktu, sholat 50 waktu sehari semalam. Dan terjadi yang namanya sebuah diskusi yang menarik, ngobrol Rasulullah menyampaikan, kalau barat, bagaimana jika umatku hanya 5 kali dalam sehari, totalnya 17 rakaat. Sebuah usulan, sebuah ide, dengan mengukur macam-macam di tadi, sehingga perintah sholatnya adalah tiba-tiba menjadi 5 waktu di sini. Perjalanan 1 semalam dengan mendapatkan yang namanya menggunakan yang namanya sebuah fasilitas yang lebih besar dari Allah. 1.229 km dengan pesawat tercanggih ini antara 2-3 jam perjalanan, tapi cepat sekali sudah sampai ke langit tingkat 7. Teknologi sekarang pun saya yakin masih belum tahu apakah sudah mampu menembus langit ke-7 di sini. Ini perjalanan yang luar biasa di sini. Perjalanan karena dilakukan dengan yang namanya sebuah ketakwaan, keyakinan bahwa ini adalah sebuah perjalanan yang luar biasa, memberikan benefit yang dahsyat untuk Rasulullah dan nanti untuk yang namanya umat Islam di kemudian hari. Nah, artinya di sini, ayah bunda, Isra Mi'raj dengan perjalanan yang luar biasa dalam sehari semalam, kemudian mendapatkan perintah sholat dari 50 menjadi 5 waktu. Kemudian kembali disampaikan pada ini dalam waktu 1 malam juga. Ayah bunda, perjalanan yang kita lakukan sebagai orang tua itu pasti tidak gampang. Seperti jalan tol dari Jakarta ke Surabaya atau Surabaya Jakarta. Memang sepi jalan tolnya, tapi setiap sepinya melena, kadang-kadang menjadikan terlena. Kadang-kadang bisa nginjek gas sampai habis dan sebagainya. Kalau kita tidak tahu, maka kita akan terpacu untuk ngebut di jalan tol tadi. Dan itu yang tidak kita harapkan. Perjalanan ini pasti ada lurusnya, ada beloknya, ada belok kiri, belok ke kanannya, ada lagi naik turunnya dan sebagainya. Tidak segampang mungkin yang kita harapkan, pasti perlu dengan tantangan-tantangan.
Sama. Mengedukasi anak-anak ini adalah berarti kita menyiapkan sebuah perjalanan yang panjang, sudah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan semuanya sampai bisa mengantarkan anak kita di sini. Maka ayah bunda, dari perjalanan ini yang panjang ini, maka kita harus memberikan yang pendampingan pada anak kita. Karena anak kita sekarang mungkin sudah gede, berapa sih usianya? Kita harus melakukan pendampingan pertama, pendampingan kedua, pendampingan penyampaian. Pendampingan pertama, 7 tahun pertama, anak kita raja sudah, bebas beraktivitas asal aman. Pantau, aman. Apa yang mereka coba lakukan, pastikan aman dulu. Kegiatannya, mereka betul-betul yang namanya belajar sesuatu, karena perintah otaknya. Hanya mohon izinnya, pastikan dalam kondisi yang aman untuk keselamatannya. Jangan tiba-tiba, wah kata Pak Vita jadi raja, bebas deh, silakan lari jalan raya, tidak. Tapi harus pastikan aman. Berikan pemahaman itu dan pastikan. Yang kedua, 7 tahun kedua, 8 sampai 14 tahun, ayo ayah bunda semuanya. Nanti ke depan jadikan pendampingan juga. Anak kita adalah ketemu dengan yang namanya aturan-aturan. Mereka mendapatkan aturan-aturan. Dikenal dengan aturan-aturan, kamu harus gini, Bandung yang gini, melakukan ini, jangan dan sebagainya sudah. Mereka jadi yang namanya budak di situ. Pembantu gampangannya lah. Menjadi asisten kita. Untuk apa? Tujuannya satu, agar mereka terbiasa melakukan aturan-aturan tadi. Ketika 7 tahun ketiga, dari mulai umur 15 tahun sampai 21 tahun, mereka akan menjadi sahabat bagi kita, dan mereka akan punya pencapaiannya masing-masing. Jadi the boss. The boss di sini bukan tidak harus pimpinan dalam artian secara materi, tidak. Bos selalu bikin orang senang, senyum, dan sebagainya. Selalu membahagiakan hatinya. Ayah bunda, perjalanan, maka kita harus siap dengan pendampingan ini. Yang jujur, pasti akan menggerus yang namanya kesabaran kita, komitmen kita, pemahaman kita, macam-macam kursnya sudah. Tapi ingat, pada kesepakatan di awal, ketika kita berani melangkah kepada pernikahan, dan mulai kecil ini dan sebagainya, kecil dulu kita jadi orang tua, sudah gede sampai kita diantarkan menikah sama ayah ibu kita di situ, makanya bunda semuanya, ketika kita dulu kembali ke belakang, kita berani menapakkan diri kita ke pelaminan, melamar seorang perempuan bagi yang laki-laki, atau yang perempuan misalnya menerima lamaran pinangan dari seorang laki-laki, maka dipastikan ayah bunda semuanya, berarti kita harus siap melangkah sini. Melangkahnya nanti pasti ada yang namanya sebuah buah hati yang muncul nanti. Kalau kita siap menikah, mental dan batinnya siap nanti di situ. Ketika kita punya anak, kita akan juga harus siap lagi itu. Kenapa? Siap untuk tidak hanya merawat dari kecil, kami mengantarkan mereka sampai dewasa nanti di situ. Dan ketika siap, ketika kita ingin mendapatkan putra putri, ketika dia diberi amanah tadi, maka jangan sia-siakan amanah tadi. Sebuah perjalanan yang tidak gampang memang, bukan yang mudah, tapi ini bukan berarti impossible dilakukan. Katanya adalah sebuah konsistensi. Nah, nanti kalau kita balik ayah bunda semuanya, perjalanannya adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh waktu, yang perlu usaha, perlu komitmen yang luar biasa sama kontinuitas. Maka apakah kita tidak mau mengantarkan anak kita dari mulai kecil, kita mengantarkan ke sekolah, duduk di belakang motor kita, di bangku belakang atau di tengah kita dengan safety keamanan kita siapkan, sampai mereka sekarang remaja, kita siapkan dengan pendidikan berikutnya. Apakah kita tidak ingin mengantarkan anak kita sampai nanti mereka mengantarkan yang namanya pada dunia yang namanya jenjang pernikahan, itu sebuah keharuan yang luar biasa. Artinya peran-peran air, tanah, api, dan sebagainya mendidik dengan cinta dan teladan. Ada sebuah perjalanan yang bukan semenit, 2 menit, sedetik, tidak, tapi panjang sudah. Tapi jangan sampai ini disia-siakan. Kenapa? Karena menjadi orang tua adalah sebuah pengalaman yang luar biasa, sebuah perjalanan, sebuah profesi yang dahsyat sudah. Ayo ayah bunda, pendampingan 1, pendampingan 2, pendampingan 3, sampai mereka tercapai. Sukses berarti saya artikan bikin orang senang, senyum, punya manfaat bagi orang lain. Ini yang kita harapkan semuanya. Dan nomor 1-nya harus jujur nanti di situ. Dan inilah tempatnya keluarga. Pilihannya adalah kita mau ngambil langkah jalan yang luar biasa ini, ataukah kita tinggalkan, wis ndak mau, wis ribet, ruwet, sumpek dengan ini, aku ndak mau.
Ayo, saya yakin pilihannya ayah bunda pasti bukan pilihan yang leave it, tinggalkan, tidak, pasti pilihannya take it. Aku sudah berani menikah anak orang kok, sudah berani melamar kok, sekarang sudah punya anak kok, ini amanah kok. Maka semua pilihan akan aku lewati dengan luar biasa. Sama kalau saya dapat ceritanya dari Bumi ya, yang bagaimana diantarkan sama ayahnya, ceritanya Bu Ita yang ada di situ, ceritanya teman-teman yang ada di SD maupun di TK, para gurunya, pilihan mereka adalah ayo kita antarkan anak kita sampai nanti mereka akan punya kebermanfaatan mereka masing-masing. Dan kalau saya ambilin lagi sebelah ini, guru, berarti kita semua kan guru. Tidak, ini bukannya untuk Bumia saja, tapi kita juga orang tua, dia kan guru. Ibu pun juga guru. Ayo, jangan hanya bikin pinter. Niatnya nyampaikan ilmu dengan baik. Murid itu pintar, yang penting didoakan terus agar dapat hidayah. Suatu nanti pintar, kekuatan doa tadi. Kita menjadi yang namanya api yang selalu memberikan doa-doa mengantarkan tadi ini. Ataukah katanya Kiai Haji Ahmad Dahlan sama. Warisan terbesar seorang ayah adalah dapat membuat keluarganya sebagai teladan. Oh, ini menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Asik kan dua tokoh-tokoh ulama yang luar biasa besar ini. Nah, artinya ya Bunda, ini sebuah puisinya Khalil Gibran. Anak adalah kehidupan. Mereka sekedar lahir melaluimu, tetapi bukan berasal darimu. Nah, isinya sama dengan yang saya sampaikan tadi di depan. Didiklah anak kita sesuai dengan zamannya masing-masing dan jangan paksakan anak kita menjadi seperti kita. Sudah saya bacakan puisinya Ibunda, nanti bisa Ibunda baca sendiri di rumah. Sehingga penutupnya adalah mendidik dengan hati teladan. Ibu adalah sekolah pertama bagi putra-putrinya yang mempersiapkan anak dengan baik pasti memberikan generasi yang terbaik bagi situ. Ibu. Tapi kalau semua ayah protes, maka seperti ini. Memang benar, ibu adalah madrasah bagi buah hati kita, tapi tetap, wahai ayah, Anda adalah kepala sekolahnya. Artinya apa? Anda adalah nakodanya. Artinya adalah harus mampu menjadi leader, pemimpin, pengarah, tempat curhat, tempat diskusi, dan sebagainya. Karena antara ibu dan ayah harus menjadi sahabat yang baik. Harus sama-sama kompak. Jangan sampai ayahnya A, ibunya Z, tapi dua-duanya harus kompak nanti di sini. Nah, dan kata orang bule ini, ayah adalah cinta pertama anak perempuannya, dan ayah adalah pahlawan pertama bagi anak laki-lakinya. Ayah bunda semuanya, itu yang bisa sampaikan. Selamat datang dan menikmati masuk di pintu gerbang pendidikan tercanggih. Menjadi orang tua tersegalanya yang baik ya, untuk putra-putri Bapak Ibu semuanya. Dan saya yakin kita akan mampu menjadi orang tua yang hebat untuk putra-putri kita semuanya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, sudah mundur 7 menit ini, jika ada tanya jawab kami persilakan. Terima kasih Pak Surya Pak Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah nih, semakin lama semakin banyak yang rawuh. 48 peserta. Ya, Pak Vita. Monggo. Nggih. Ya. Monggo Pak Sueb. Pak Sueb, Pak Op. Silakan. Surat. Siap, monggo. Ayah Bunda, jika ada yang mau didiskusikan atau mungkin ada yang mau disampaikan terkait yang tadi saya sampaikan, monggo. Kami perkenankan, mungkin dengan membuka mikrofonnya saja. Ya, terima kasih Pak Vita untuk materi yang disampaikan. Saya Bu Ita, Pak Vita. Monggo Bu Ita, monggo Bu Ita. Ya, terima kasih untuk materi yang disampaikan. Keren sekali Pak Vita. Luar biasa, padahal saya memberi PR yang hanya seperti kelihatannya sederhana, Pak Vita bisa menguraikan, begitu analoginya bagus sekali. Bahwa orang tua itu seperti alam ternyata Pak Vita ya.
menjadi air, menjadi api, menjadi tanah, dan menjadi udara. Dan itu super lengkap sekali menunya. Dan sepertinya kalau semakin kita belajar, semakin kelihatan bahwa banyak sekali kekurangan kita sebagai orang tua. Saya ingat waktu kalau sama seminar sama Bubun, Pak Wita, kalau sudah membahas masalah ini, bisa nangis orang. Pesertanya bisa nangis. Ya. Monggo Bapak Ibu, ada yang ingin disampaikan, curhat atau bertanya, curhat, sharing, monggo dipersilahkan. Barangkali ada yang mau menyampaikan, langsung dibuka saja, di-unmute saja itunya. Mikrofonnya ada? Lewat chat, bisa juga lewat mikrofon ya, bisa lewat chat juga. Monggo silakan jika ada yang bertanya. Assalamualaikum Pak Vita. Waalaikumsalam. Bu Sylvia ini pasti dari Caracas, Venezuela ini. Matur nuwun Pak Vita, ada yang mau saya tanyakan. Siap. Ini terkait dengan cara pendampingan anak ini ketika akan melewati tahapnya gitu loh Pak Vita. Jadi gimana caranya pendampingan anak yang tepat gitu, yang tepat agar ketika seorang anak itu melewati tahap pendampingan itu istilahnya itu kalau misalnya pesawat gitu take off-nya itu cantik gitu loh Pak Vita. Jadi misalnya gini, kalau ketika berada di tahap 1 kemudian beralih ke tahap 2 itu gimana caranya biar tidak ada drama, terus apa yang kita lakukan itu tepat gitu. Jadi anak itu melaluinya itu smooth dan cantik seperti itu. Wah, Terima kasih Pak Vita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa nih. Ini pertanyaan yang luar biasa berat ini untuk dari Bu Sylvie ini. Ayah Bunda, kalau kita boleh sharing begini. 7 tahun pertama, 7 tahun kedua ini misalnya ya. 7 tahun pertama itu pendampingan pertama adalah dari anak 0 sampai 7 tahun. Berarti kalau putra-putri panjenengan masih playgroup, TK, SD kelas 1 itu masih di tahap 0 anak sebagai raja. Artinya gini, apa sih raja itu? Raja adalah artinya bebas beraktivitas. Bebas beraktivitas artinya adalah mereka boleh nyoba aktivitas apapun asalkan tidak membahayakan. Pak Vita, anakku nyoba ngelas, Pak. Karena aku coba menggergaji pakai gergaji listrik dan sebagainya. Kita pastikan apakah alatnya ini terlalu besar bagi dia dan sebagainya bagaimana. Atau yang kedua adalah apakah dengan belajar akan muncul kebermanfaatan bagi anak-anak. Ini penting kita cek lagi kedua kali. Tapi pasti anak yang 0 sampai 7 tidak jauh-jauh dengan berkreasi, melipat, menggambar, mencetak dengan tangannya, berkreasi dengan tubuhnya, macam-macam mereka selalu ingin buat di situ. Apa sih kita menyiapkan di 7 tahun pertama ini? Berarti 1, bebas beraktivitas, berarti mereka boleh nyoba apapun memang, asalkan pastikan aman. Aman berarti tidak membahayakan bagi kesehatan dirinya, kesehatan tubuhnya, macam-macam, jangan sampai di situ. Yang kedua, ketika tahun pertama, jangan sampai lupa ayah bunda semuanya, bukan berarti hanya bebas beraktivitas, tapi ayah bunda harus sampaikan kenapa beraktivitas ini, manfaatnya apa, kenapa kok kita harus telaten, kenapa kok kita harus melakukan ini dengan baik-baik, kenapa melipatnya harus hati-hati, kenapa harus begitu, kenapa harus Thailand, seperti dan sebagainya. Prinsipnya kalau kita nyampaikan proses, jangan dengan punya kata-kata gini, kok gitu ya, wis pokoke, ya pokoke ngunu, ora usah takon. Nek wis ngunu, ya wis ngunu, Nduk. Enggak ono mana jawabannya, jangan. Enggak asik. Tapi berikan sebuah logika sederhana pada anak, kenapa itu dilakukan seperti dan sebagainya. 7 tahun tuntas dengan ini semuanya, ayah bunda semuanya. Nanti pasti akan anak bisa melihat nanti. Dengan ini oke, aman, dengan itu enggak aman. Dengan ini bisa, karena ini dan sebagainya. Ketika dia naik ke 7 tahun kedua, sama lah, anak saya dua-duanya kan masih di 7 tahun kedua juga sudah. Abilnya masih akan masuk ke SMP, Kekenya nanti, Kekenya sudah masuk ke 7 tahun ketiga, 7 sampai
8 sampai 14 tahun ini sudah mau 7 tahun ketiga. 7 tahun keduanya berarti siapkan aturan-aturan. Aturan-aturan apa? Kenapa harus ini? Berikan aturannya strict, sudah. Yang kedua, Bu Sylvie, ayo open discussion, Bu. Anak baperan itu pasti lah, Bu. Ada anak baperan pasti. Ada anak yang gondo, ngambul, ngamuk-ngamuk, dan itu pasti itu ada. Nggak mungkin enggak lah, itu pasti sangat-sangat wajar manusia lagi, atau karena bangkang dan sebagainya, itu sudah pasti akan terjadi seperti itu. Tapi yang nggak boleh kita lupakan adalah berikan wawasan, berikan modal aja bicara seperti itu. Kenapa ayah melakukan seperti ini? Kenapa ayah memberikan konsekuensi seperti ini? Kenapa seperti ini sebagainya? Nanti refresh lagi. Yang ayah benci bukan anaknya. Ketika dapat konsekuensi. Yang ayah tidak suka adalah kegiatannya, aktivitasnya. 1, 2, 3. Kau main, kau lupakan kucingmu. Misalnya begitu. Kau main, kamu lupa menuntaskan tugasmu. Macam-macam sudah. Yang kita soroti adalah, ini nanti akan menjadikan anak tidak baper. Sampaikan yang kemudian adalah aktivitasnya apa. Yang kedua, nggak apa-apa, kita ngajak Bil. Tadi ayah negur Abil gimana? Abil marah nggak sama ayah? Kalau Abil marah, mohon maaf ya, tujuannya ayah ini loh. Discussion betul-betul, sehingga nanti dilatih anak-anak ini. Baper boleh, tapi maksudnya seperti ini. Tapi bapernya nggak boleh terusan, sudah. Harus seperti ini, laki-laki seperti ini sudah. Nangis nggak apa-apa, nak wajar nangis, nggak apa-apa. Tapi nggak boleh seperti ini. Apa nggak boleh? Ceritakan di sini. Bu Sylvie. Sehingga Bu Sylvie, saya pun lagi banyak menyiapkan, terutama anak saya nomor 2 ini, terkait dengan aturan-aturan. Masih banyak bangga-bangganya, masih sebenarnya. Terlepasnya dari 7 tahun pertama, smooth sudah, masuk ke ini sudah. Bebas beraktivitas. Nah, jadi mendekati ini, 7 tahun keduanya ini, yang dia harus tetap dengan aturan-aturan, ini harus saya siapkan dengan smooth. Kita harus sering refresh, manfaatnya apa, tujuannya apa, kita ingatkan, tidak bosan-bosan ingatkan, dan selagi saya selalu berkesimpulan gini, 1, soroti aktivitasnya tuanya. Yang komentarnya adalah aktivitasnya, bukan anaknya. Anaknya akan keren jika melakukan seperti ini. Yang berikutnya, mohon izinnya, Bu Sylvie, ayo. Saya latihan membangun kekompakan terus dengan istri saya. Kalau mamanya ngomong A, maka saya harus ngomong A. Kalau mama yang katakan jam sekian ini keluar, maka dia harus boleh dia keluar. Jika tidak boleh keluar, maka semuanya harus masuk. Ya, aku boleh hujan-hujan. Enggak, maka mamanya harus ngomong enggak. Tapi jika, Ma, aku ngajak anak keluar hujan-hujan jalan, boleh. Ketika kita semuanya bareng-bareng semuanya dengan punya tujuan manfaat di situ, maka kita jalan bareng-bareng. Artinya membangun kekompakan di sini. Nah, ini yang penting, Bu. Karena jangan sampai ngelihatnya adalah, lu, mamaku lo asik yo, keren yo, ayahku enak dinego, ini. Ketika saya tiba-tiba tidak kompak seperti itu, baperannya anak-anak bisa, ataukah drama-drama sebagainya bisa kita ambil di sini. Yang berikutnya, ayo Bu Sylvie, mohon izinnya, yang ketiga nih yang harus agak keren-keren dan tugas luar biasa. Kita juga harus mampu menyamakan frekuensi dengan nuwun sewu ya Bu Sylvie ya. Ketika anak tidak boleh, maka saya harus kong kali kong yang ngobrol kepada mertua saya, istri saya, yang ngobrol sama ibu saya berarti saya sudah. Maka nenek-neneknya itu harus satu, kompak semuanya dengan kita. Tujuannya ini, ya ini sudah. Tujuannya cuma satu Bu Sylvie. Tujuannya agar itu tadi tidak enak di Uti, enak di sini. Itu aja sudah, sehingga semuanya satu ritme, satu frekuensi yang dibangun sudah. Karena tadi baperan itu pasti dengan dia melihat. Baperan kan dia mungkin tidak ngerti kenapa dia baperan dan kenapa dampaknya ketika terus baperan terus dan sebagainya, itu apa dampaknya. Maka ajak diskusi. Dan saya yakin putranya Bu Sylvie, berapa usianya, pasti boleh dengan cara beragam. Boleh dengan cara ngajak ngobrol langsung, atau Bu Sylvie senang dengan sesuatu yang sifatnya frontal, rebound ya.
dengan sebuah cerita yang lainnya, meribun tanpa menyinggung kesalahannya dia bagaimana, tapi berikutnya adalah tiba-tiba dia muncul, gitu yo Mayo, kalau jadi orang Sunda nggak seneng jadi dah. Tiba-tiba dia menyontoh tadi. Kemudian berikutnya ingatkan dengan tokoh tadi, Bu Silvi. Ayo ingat, kalau Bapran nggak asik seperti siapa? Seperti Pak yang Pak Fabel itu loh, yang nggak cocoknya. Silakan Bu Silvi sampai coba di situ lagi. Itu saya yang mungkin saya bisa jawab itu Bu Silvi. Terima kasih Bu Silvi pertanyaannya. Terima Monggo. kasih. Ya, ada yang lain? Ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Oh, nggih. Nggih, silahkan. Nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Ahan. Saya dari Bukan nama- sekolah TK Ceria Pandaan. Oh, Siap. nggih. Sebelumnya terima kasih atas undangannya dari SD Mutiara Ilmu Pandaan sudah men-share informasinya untuk kegiatan parenting pada pagi hari ini. Terima kasih sekali Bu, akhirnya saya bisa belajar sambil ngomong anak dengan santai. Nggih. Assalamualaikum Mbak Vita. Waalaikumsalam, Bunda. Nggih. Saya mau tanya Pak, tanya plus curhat sebenarnya. Saya itu ibu dengan anak 3 yang barep niku umur sekarang TKB. Yang terakhir itu umur 2 tahun 4 bulan. Nggih. Terus mantoniku alhamdulillah belum memasuki fase 7 tahun yang kedua. Jadi anak saya sekarang saya dayang dari 3 raja di rumah ini. Pembantu kasarannya. Sebenarnya intinya ngeten, manusiawi nggih Pak, menawi saya sebagai ibu rumah tangga dengan 3 raja saya yang super spesial. Mungkin saya juga bukan seorang ibu yang sangat sabar. Sabar yang mboten napa maneh sangat sabar. Itu sama sekali bukan saya. Cuma kemudian saya ingin sharing sama Pak Vita. Napa jenenge? Bagaimana caranya ketika kita sedang dalam kondisi yang tidak stabil kan otomatis kadang mboten kadang sering marah gitu Pak Nggih. Apa yang bisa kemudian saya apa yang kemudian saya bisa langsung eling, oh aku jangan marah, ngoten lho Pak. Nggih. Tapi napa jenenge kadang itu kan kata-katanya nyesel loh. Ya Allah, aku mau lapor aku. Cuma saya juga minta maaf sama anak-anak. Biasanya saya kalau mau tidur itu napa jenenge yang saya sering katakan sama anak-anak, ayo foto-foto jaluk sepuro gitu. Masahan tadi umahnya terus anak-anak kita saling bermaafan gitu. Belum begitu sering, cuma ketika lalu niku mau tidur itu kita maaf-maafan, akhirnya pagi itu fresh lagi ngoten. Sebenarnya itu tempat saya meminta maaf sepunten sing kathah, cuma berhubung rondo isin jadi ini ayo bareng-bareng minta maaf karena dalam hati kecil saya sampean yo nggak raya aku mangkel nak ngoten. Ya, siap. Nggih. Pertanyaannya itu nopo Pak nggih ketika pada saat kejadian sak nalika itu langsung eling aku kudu gak oleh muring. Soalnya ketika saya marah langsung pikiran saya itu waduh sak miliar iki pedot. Katanya kan kalau satu kali bentakan kan berapa miliar itu kan terputus. Waduh ini betul. 3 itu kan otomatis biar sayanya itu enggak trauma gitu loh. Ya nopo nggih. Pertanyaannya mungkin Pak Vita sakit menyimpulkan sendiri. Siap, betul. Seorang ibu itu ketika marah, druet, emosi tinggi, seketika itu ayo Bu diredam. Itu bagaimana caranya? Kudu yok nopo ngoten lho. Terima kasih Pak Vita.
Ya, matur nuwun Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti satu ini sebelum saya komentari memberikan komentar dari pertanyaan Bundahan, ini PR-nya Bu Ita sama Bu Mia ini. Harus bikin parenting satu kali lagi, mungkin nggak tahu kapan waktunya, nanti disepakati aja. Temanya satu, Bu Ita, latihan sabar. Diklat sabar bagi orang tua. Ya. Nah, ada diklat sabar bagi orang tua. Keren ini, tapi betul-betul keren ini. Mungkin kalau saya boleh menyampaikan gini, Bunda. Saya terima kasih, matur nuwun sangat, panjenengan luar biasa sekali, orang yang sangat terbuka kepada kita semuanya, jujur luar biasa. Berarti jenengan tipe pembelajar sejati, Bu. Nggak takut untuk dikomentari sama siapapun, tuh luar biasa bagi saya. Saya berikan apresiasi untuk jenengan. Berarti sebetulnya jawabannya ini bukan jawaban dari saya yang saya sampaikan ke jenengan, Bundahan. Sebenarnya jenengan sudah menjawab sendiri tadi apa yang jenengan tadi sampaikan kepada kami yang ada di sini, yang hadir di sini. Yang pertama begini, saya yakin ini sebuah hal yang lumrah sekali. Barusan datang, ditanya anak-anak, atau ada anak-anak datang, ribut dan sebagainya, baru nyampe rumah sudah berantakan, tanya ini mintanya macam-macam dan sebagainya. Apalagi kita ketemu dengan anak-anak yang luar biasa di Para Raja tadi ini. Nah, apa yang bisa kita lakukan di sini? Maka saya sepakat dengan yang tadi sudah Bunda lakukan. Kita harus punya yang namanya self reminder, sebuah pengingat diri untuk diri kita sendiri. Dan tiap orang pasti beda-beda. Jadi dengan kata-kata aku ketemu arek-arek iki kudu nyantai sih, enggak boleh marah dulu. Itu sebuah reminder yang keren. Yang kedua sebetulnya, kalau jenengan boleh saya lakukan, Bunda, saya latihan dengan mengingat yang dulu diajarkan ibu saya di rumah dulu, waktu saya kecil. Ayo pulang dulu, setelah pulang, jangan langsung masuk ke kamar, dilepas bajunya dulu, taruh tempatnya masing-masing, cuci kaki dulu, cuci muka dulu, dan sebagainya, agar setannya yang dari luar hilang, nak. Dan jangan lupa baca doa nanti di situ. Itu saya ingat betul. Nah, sama seperti ini kita lakukan sama anak-anak di rumah, Bunda. Reminder saya adalah, ya sebentar bos, sabar dulu. Ayah mau jawab, asalkan ayah cuci kaki dulu sama raup dulu, biar setannya hilang. Loh, ini jujur Bunda, kenapa saya kok lebih seperti ini? Saya lakukan seperti ini, jujur ini saya latihan ngerem yang namanya dan namanya kait teko tekoni, garo pegel dah seperti itu misalnya. Saya yakin sama lah. Kalau kita mau ngomong ngobrol yang sederhana, pasti itu yang kita lakukan. Nah, latihannya saya kira adalah bos sabar bro, sabar Phil. Ayah harus cuci kaki dulu, ben seger, harum dan sebagainya, ganti sebenarnya, baru sudah ditanya, ben ditanya hilang, dan ini bisa jawabnya enak sudah. Tujuan yang kedua adalah ketika nanti dalam perjalanan saya ini di kamar mandi, saya sudah nyantai karena saya sudah tidak menutup keinginan anak saya untuk bertanya, tapi saya ngasih syarat, ayah mau jawab, saya sudah cuci kaki dulu, dan disepakati di rumah. Ketika nyampe dari kamar dan sebagainya, kita nyoba latihan, biasa kan wudhu saja Bunda. Bismillahirrahmanirrahim, wudhu sih, ben seger, setan hilang, ketemu arek ngamuk-ngamuk hilang dan sebagainya, karena mereka adalah anak-anak yang perlu dilayani sudah. Nah, ini reminder Bunda. Nah, apa? Karena saya punya waktu tiba-tiba ini dan sebagainya. Ya, sudah siap nanya, sih bos, habis ini minum dulu dong biar seger, sudah dan sebagainya. Baru kalau sudah tenang Bunda, kita ngobrol sudah. Karena kita perlu, boleh Pak, ayah perlu waktu dulu 3 menit biar seger. Samanya jawabannya dek boleh, nggak apa-apa Bunda, apa? Tujuannya untuk menenangkan diri kita, menenangkan hati kita, nonton nafas dulu. Jangan sampai dan sebagainya sudah macam-macam. Kalau saya di rumah Bundahan, saya selalu disebut dengan pertanyaan-pertanyaan. Kalau jenengan ketemu anak saya keke, waduh, yang sekarang sudah mau masuk SMK, mau masuk 7 tahun ketiganya ini sudah. Oh itu kalau nanya sesuatu yang tidak penting ditanyakan Bu. Tadi pagi saya nanya, ayah, kenapa mau persiapan webinar tadi? Ayah, aku mau bertanya dulu. Ayah, kenapa minyak kok tiba-tiba percikan-percikan di atas kompornya bisa meratap, ini gimana penjelasannya? Dalam tanda petik, buan, gak pentingnya, takon niku ge apa, takon yang jawab ya Pak angel. Jujur Bunda, di hati saya itu. Saya jawab dengan sederhana, ya kan gampang jawaban Indo. Dia di atas kompor,
kompornya rata, tempat dudukannya rata, apinya pun merata, maka dipastikan ketika panasnya merata pada benda ini, maka dipastikan percikannya akan sama. Selesai jawabannya. Saya tinggal. Dia mikir sendiri, Bu. Yang penting adalah kenapa? Saya tidak akan melayani seperti anak yang masih golden age, yang masih raja tadi ini tidak. Tapi saya ya coba pikir sendiri. Kan gitu aja logikanya sederhana. Kenapa? Karena Keke sudah bisa berlogika. Beda misalnya, Keke-nya masih playgroup. Maka saya kan jamnya agak lama, panjang dan sebagainya sudah mudah. Nah, ini latihan noto. Abil datang. Sik tak apa sih? Ono sing keren enggak? Kalau belum keren, bantu aja dulu sini ya. Kakeknya, Dek, tadi pertanyaannya apa? Enggak, oh ya. Aku mau melihatkan ayah, kucingnya ini ya, tak ajak muter-muter di larian di jalan ya. Asik ya, sudah dia bisa lompat-lompat ya. Sudah, selesai. Ayo Bunda. Bunda, nah, latihannya adalah, ayo Bunda harus punya reminder sendiri. Dan reminder Bunda sudah keren. Apa itu sudah keren? Mosok rek bendino anakku kena amukan kuda. Itu reminder yang paling keren sudah. Jenengan sudah punya rumusnya, bukan saya. Maka aja Bunda, jadi orang tua tuh enggak apa-apa ada ngamuknya, tapi kalau bisa ngamuknya dengan anak-anak, latihan lah keren. Kalau sudah sama-sama saling enggak apa-apa lah dengan minta maaf bareng, enggak ada masalah, tetap keren. Yang jelas adalah kita harus punya reminder untuk kita sendiri. Dan reminder kita adalah masing-masing dari kita berbeda-beda, Bunda. Kok itu tadi saya reminder diri saya sendiri. Sik bos, sik bro, sik ya, sabar dulu ya. Ayah harus ini dulu. Kalau syarat rukunnya sudah terpenuhi, ayah mau jawab. Seperti itu sudah. Ayo Bunda. Dan Bunda adalah mama yang bagi saya tetap asik, tetap keren. Karena Bunda selalu merefleksikan setelah frame punya apa mampu mawas diri, ngecek aku tadi sudah bagaimana ya, ini sudah bagaimana ya, aku tadi harus bagaimana ya, aku tadi kurangnya di mana, itu sudah keren. Jadi punya kontrol diri yang luar biasa Bunda. Ayo Bunda, Bunda sudah punya kontrol diri, tinggal dioptimalkan sama dimaksimalkan saja. Ingat, saya mau, kita semua di sini mau anak kita nanti nyontoh, mengedukasi, mendidik putra punya kelak di kemudian hari sekreatif kita, maka kita contohnya. Kita yang dilihat, ya Allah bapakku biar nggak gini ya, mamaku biar kate ngamuk gak sido, soalnya shake bro, nah, itu tiba-tiba sesuatu yang akan dicontoh sama anak-anak. Dan menjadi orang tua yang kreatif, kita akan bisa menjadi semuanya sama-sama asik lah. Yang satu tidak hanya kreatif, tapi ramah sama anak itu jauh lebih keren, jauh lebih luar biasa. Dan saya yakin lah, jenengan semua yang rawuh di sini pasti mampu menjadi orang tua yang ramah bagi putra-putrinya semuanya. Dan itu bukan sebuah kemustahilan, tapi itu bisa diraih kita semuanya. Kenapa? Semuanya ada prosesnya. Dan inilah, saya senangnya inilah komitmen kita semuanya. Sekolah harus mampu menghadirkan sebuah layanan untuk orang tua. Ini tadi curhatan ini. Dan kita di sini tidak saling gurui, tidak, tapi saling berbagi. Saya sekali lagi saya senang tempatan di saya bukan konsultan, tapi saya sebagai orang tua di sini yang sama-sama share kepada jenengan semuanya. Tujuannya apa sih? Ngumpul doang tua kok berbagi saja. Karena ini sesuatu bisa jadi Pak Vita cocok Pak, tapi tak peres dulu Pak di rumah ya. Tak selesaikan sama kondisi rumahku. Keren, malah asik nanti itu. Malah kita nanti menjadi orang tua yang tadi ramah dan luar biasa untuk putra-putri kita semuanya. Matur nuwun Bunda Ahan, sukses untuk panjenengan, insya Allah berkah untuk putra panjenengan. Jenengan adalah orang tua yang luar biasa. Matur nuwun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya kembalikan ke moderator, Bu Mia atau silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Monggo Pak Sueb. Oke. Pak Vita sudah selesai pembahasan materinya? Kalau saya sudah, Pak Sueb. Oke. Berarti terima kasih banyak kami ucapkan kepada Pak Vita terutama pemateri kita atas apa yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan manfaat bagi kita semua, Pak Vita. Terima kasih banyak. Amin. Semoga sehat selalu, Pak Vita. Okay? Amin. Sama-sama, Pak. Salam sehat juga. Oke, terima kasih banyak buat para peserta yang sudah hadir maupun dari wali murid
dari guru, staf, dari SD Modern Pandaan, atau dari TK, atau mungkin ada dari luar, terima kasih banyak kami ucapkan. Dan juga mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan di webinar kali ini. Insya Allah mungkin ada webinar selanjutnya. Katanya Pak Vita tadi, webinar apa Pak Vita? Ini kalau ini tanggung jawabnya Bu siapa? Bu siapa? Bu Ita sama Bu Mia nanti Pak. Latihan sabar. Diklat sabar. Dik sabar. Oke Pak Vita. Kami tunggu webinar selanjutnya Pak Vita. Siap Bos. Siap, terima kasih. Pak Sueb sebelum ditutup Pak. Foto session dulu Pak. Foto session dulu Pak. Boleh. Oke. Tidak ada pertanyaan ya, Pak Sueb. Oke. Apakah sudah tidak ada yang bertanya lagi? Betul. Apa ada pertanyaan lagi tambahan? Monggo Bapak Ibu. Sampun nggih. Kita monggo dikembalikan ke kita tadi. Satu lagi. Oke. Boleh bertanya. Ada yang Pertanyaan namanya raise hand ini dari Viola Restiana. Ya, pagi Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi telat sebentar. Kira-kira materinya boleh di-share PPT-nya? Oke, Pak Vita. Iya, aman. Selain saya share. Oke. Ya. Soalnya tadi agak telat dikit, Pak. Iya. Siap. Terima kasih ya, Pak Terima kasih. Vita. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini sebelum sebelum ditutup, monggo dibuka dulu semua videonya. Boleh Kita bertanya putus Ibu sedikit. satu kali Itu ada yang lagi. bertanya, Bu Mia. Sekali lagi. Satu. PGS niki jenenge Pasar Turi. Iki sampe iki video. Nama saya Ngono terus. saya dari Ceritaku kok koyo ono KTE. Monggo tadi ada yang mau bertanya. Bapak siapa tadi? Ya. Saya Ayanda dari Gia kelas 4 Ibu. Oke, Ayah Gia. Oke. Dari kelas Sebenarnya bukan pertanyaan sih, cuma saran saja. Jadi gini, Hmm. saya tadi melihat di slide terakhir Bapak Vita ada selamat datang di pendidikan modern ya, kalau nggak salah. Tercanggih Pak, pintu gerbang pendidikan tercanggih. Tercanggih ya, maaf. Ya. Jadi gini, Gimana, Pak? cuma saran saja. Jadi Siap. tercanggih kan kebanyakan di masa pandemi ini kita anak-anak kita itu kan pasti banyak belajar via daring. Ya. Kalau via daring otomatis kan harus terkonek internet ya Bapak ya. Oke. Jadi gini saran saya saja gini usulan. Jadi Yes. saya melihat anak-anak bukan anak saya saja sih, semua yang pernah saya lihat itu kebanyakan cara menggunakan dengan bijak internet. Yes. Jadi positif dan negatifnya internet itu bisa dimasukkan di mata pelajaran apa atau tambahan di pelajaran apa gitu. Keren. Soalnya kan kebanyakan daringnya biasanya 1 jam gitu ya, gamenya 1 hari penuh. Siap. Mantap. Apalagi kalau memasuki area puber, bisa browsing mengenai pornografi atau apa gitu kan, yang tidak diharapkan sama orang tua. Siap, mantap, luar biasa. Dari orang tua kita sih sering sering mewanti-wanti bagaimana negatif positifnya menggunakan internet gitu. Soalnya kan rata-rata kebanyakan orang tua kita hampir semua siswa didik orang tua kita itu sudah menyerahkan handphone satu persatu, soalnya kan untuk mempermudah juga, apalagi kalau orang tua ditinggal bekerja dua-duanya. Gitu Bapak. Itu aja saran saya. Siap. Saran saya.
gitu. Maturun, luar biasa, maturun sangat, Ayah Gia. Ini apa? Ini Ya, edukasi yang keren untuk anak-anak memang. Maturun, masukannya. Ya, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Wal- wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dengan Ayah Gia tadi ya. Ayahnya Oh dia, iya. Kelas 4. Oke. Ini perlu kita harus disikapi Bu Wita. Artinya kan Iya. memang saya dengan adanya teknologi tadi itu ada plus minusnya memang. Plus ya ada, minusnya ya pasti adalah. Ibaratnya dua sisi mata uang. Dan memang sekolah harus tetap selalu memberikan pesan-pesan terkait dengan itu tadi. Mana penggunaan yang baik dan mana menggunakan yang tidak baik, yang terkait dengan yang namanya internet tadi itu, mana yang boleh di browsing, mana yang tidak boleh di browsing, termasuk nanti mungkin orang tua juga harus punya tips meskipun pegang HP dan sebagainya. Nanti itu HP nanti itu bisa loh di setting Bu. Settingnya adalah kalau kita mau belajar keren sama anak-anak jangan pernah diajari cara nyeting HP itu kapan akan nyala, kapan bisa mati. Itu setiap HP pasti ada punya batas seperti itu. Jadi pas tugasnya 1 jam dikerjakan dalam 1 jam, di timer betul. Ketika nggak bisa tertutup pasti dia akan mati. Dan ketika mati, maka yang bisa membuka cuma ayah saja karena yang punya passwordnya ayah misalnya, atau apa dan bagaimana misalnya. Nah ini sesuatu yang kita harus kampanyekan. Tidak harus menjadi sebuah webinar khusus, tapi dengan sebuah pesan-pesan yang selalu disampaikan terus pada anak-anak, terutama dari wali kelas kepada siswa-siswa kita semuanya. Dan saya yakin ini sudah menjadi prioritas utama dari tim gurunya Bu Ita. Harus semakin dioptimalkan dari tingkatan lagi aja Bu Ita. Oke, matur nuwun sangat masukannya. Terima kasih. Sebentar Pak Vita. Terima kasih Ayahnya Gia. Saya jadi punya ide, suatu saat nanti kita akan mengumpulkan anak-anak di webinar ini Pak Vita. Jadi pesertanya bukan wali murid tapi anak-anak. Nah nanti kita mengedukasi kan anak sudah bisa Zoom semua. Nah jadi nanti mungkin akan kita agendakan seperti itu. Yang berhubungan dengan menggunakan internet secara bijak itu tadi. Dengan tema itulah. Nggih Pak Vita nanti mungkin bisa menjadi. Boleh, matur nuwun. Ya nanti kita agendakan kapan pesertanya bukan wali murid tapi anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 nanti kan kita ya anak-anak sekali-sekali ngobrol sama kita lewat Zoom gitu. Monggo Pak Soeb, waktunya sudah habis ya. Terima kasih banyak buat Ayah Gia sekali lagi atas masukan dan sarannya. Semoga kita lebih bersinergi antara guru sama wali murid sama orang tua untuknya dalam mendidik anak. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya mewakili dari guru SD Modern Ilmu Pandaan mengucapkan terima kasih. Mohon maaf juga apabila ada ucapan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati para peserta. Kami mohon maaf. Mungkin itu saja Pak Vita. Terima kasih sekali lagi semuanya. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Vita mau apa tadi? Mau print screen dulu, mau foto dulu. Mohon dibuka. Mohon dibuka videonya biar bisa saya capture. Saya hitung ya, semuanya angkat jempolnya masing-masing. 1, 2, 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin lead ya, Bu Mia. Materi saya kirimkan lewat grup ya. Oke.